tentang apakah berbakti kepada ibu 3 kali lipat daripada ayah. Inilah sebabnya Nabi mengatakan ummuka ibumu, ibu baru ayahmu. Ini kenapa Allah ulang-ulang tentang ibu, kenapa Nabi ulang tentang ibu. Yang ya. Boleh tidak saya bertanya langsung, Pak? Boleh, ini langsung, boleh. Masih Ustaz. Tadi awal daripada ceramah Ustaz mengatakan nanti kita akan mendapat buku, Pak Ustaz. Ada yang dari kiri, ada yang dari kanan, ada yang dari Raport, kiri. iya. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, buku yang dari kanan itu boleh diorientasikan, Pak Ustaz, diperkirakan nanti orangnya akan masuk surga, sedangkan yang diterimakan dari tangan kiri, otomatis nanti mereka akan penghuni neraka, Pak Ustaz. Iya. Pertanyaan saya kedua, Pak Ustaz, ini bagi saya pertanyaan ini sudah saya siapkan setahun yang lalu, Pak Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan ada jawabannya. Belum tentu ada jawabannya. Ini ada sahabat menanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku sayangi, aku hormati?" Rasulullah mengatakan, ibumu. Siapa lagi ibumu, siapa lagi ibumu. Kemudian ayahmu. Siapa lagi ayahmu. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu saya mengikuti YouTube-nya Pak Ustaz Piranda mengatakan Rasulullah bertanya tergantung kepada yang menanya. Kalau hubungan antara dia dengan ibunya itu mesra, mungkin ini pertanyaan biasa lah Pak Ustaz. Tapi kalau hubungan itu tidak baik, itu makanya diulang-ulang. Mengatakan ibumu. Pertanyaan saya Pak Ustaz, ini mungkin pertanyaan normal aja Pak Ustaz. Oke. Bagaimana hubungan dia dengan ibunya, hubungan dia dengan bapaknya, hubungan antara istri dengan suami. Normal-normalnya dia merupakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kira-kira bagaimana tadi Pak Ustaz ya? Kalau memang Rasulullah mengatakan ibumu, padahal kok ayahnya kayak yang mati-matian mencari nafkah. Iya, saya setuju Pak. Yang cari duit, yang kasih mahar siapa? Yang kasih mahar, yang kasih makan bapak tuh. Baik. Iya. Yang pertama Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fi ayyamil khaliyah. Adapun orang yang diberikan catatan dengan tangan kanan, maka dia ambil catatan tersebut, raportnya, kemudian dia pamerkan kepada orang-orang di hari kiamat kelak. Kata dia, ha umqra'u kitabiyah. Coba baca nih, lihat nih. Dia bangga, dia bahagia. Itu hari paling bahagia, dia mendapat catatan amal dengan tangan kanan. Maka dia banggakan. Lihat nih. Kenapa saya dapat ini? Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya dulu waktu di dunia yakin saya akan dihisab. Saya tahu semua perbuatan saya, perkataan saya, komentar saya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya hati-hati. Fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia masuk dalam surga fi jannatin 'aliyah kutufuha dan seterusnya. Kata Allah, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fi ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah dengan nyaman karena amal solehmu ketika kau di dunia. Amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadhiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultani. Adapun orang diberi catatan tangan kiri, ya, maka dia mengatakan seandainya saya tidak diberi catatan amal. Wa lam adri ma hisabiyah, saya tidak tahu bagaimana hisab saya. Ya laitaha kanatil qadhiyah, seandainya saya mati sekarang. Ma'agna anni mali, harta saya tidak ada manfaatnya. Harta, anak-anak, jabatan tidak ada manfaatnya sekarang. Mau terima catatan amal dengan tangan apa? Kiri. Maka dia masuk neraka. Khudhuhu faqul dan seterusnya. Jadi kalau terima catatan amal kanan-kanan, maka menunjukkan dia masuk surga. Kalau rapor tangan kiri, kemungkinan maka dia akan masuk apa? Neraka jahanam. Adapun hadis tadi tentang ibu, para ulama khilaf tentang apakah berbakti kepada ibu 3 kali lipat daripada ayah, ada 2 pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya ibu 3 kali lipat lebih dibaktiin daripada ayah. Dalilnya karena ibu merasakan
kesulitan, 3 model kesulitan yang tidak dialami oleh ayah. Di antaranya hamalathu ummuhu kurhan wa da'at kurha. Ketika hamil susah, ayahnya tidak ikut hamil anaknya, tidak mengandung anaknya. Ketika melahirkan, ayahnya juga tidak ikut melahirkan. Yang melahirkan siapa? Ibunya. Wa fisaluhu, menyusui. Jadi ada 3 hal yang dilakukan ibu tidak dilakukan ayah. Yang pertama mengandung, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Sehingga jumhur ulama berpendapat inilah sebabnya Nabi mengatakan ummuka ibumu baru ayahmu. Ini pendapat. Pendapat sebagian ulama tidak, ayah ibu sama saja. Bahkan ada dalil yang menunjukkan ayah luar biasa seperti kata Rasulullah anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Engkau dan hartamu milik apa? Bapakmu. Terus kau dinisbahkan kepada siapa? Kepada ibu atau kepada bapak? Kepada bapak ya. Kepada bapak. Dan Rasulullah mengatakan bahwa kata Allah wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah menggandengkan dan kamu mewasiatkan kepada seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun ketika Allah menyebutkan tentang khusus ibu, tentang hamil, mengandung, melahirkan, karena ini kenikmatan yang tidak dilihat oleh sang anak. Sang ayah ketika kerja anak lihat, tapi ketika mengandung dia tidak tahu, dia masih janin, dia tidak ngerti. Sehingga Allah turun tangan langsung untuk menjelaskan, mengingatkan hal yang dia lupakan. Bahwasanya ibumu dulu pernah mengandungmu, pernah melahirkanmu dan pernah menyusuimu. Maka Allah, adapun kebaikan orang tua pergi ke sana berdagang, anak lihat terus. Tapi kebaikan ibu yang krusial di saat itu anak lupa. Saat dia digendong, disusuin, ini anak enggak ingat ya. Kalau ibu jengkel kasih teh aja. Nangis mulu. Ini dia tidak ingat, padahal itu yang paling penting di saat dia tidak bisa apa-apa. Jadi udah besar sedikit, dia lihat ibunya sudah tidak nyusui lagi, tidak gendong lagi. Ini sebab pertama. Kenapa Allah ulang-ulang tentang ibu, kenapa Nabi ulang tentang ibu. Yang kedua, potensi untuk durhaka lebih besar kepada ibu daripada ayah. Karena ayah durhaka digampar sama bapak, adapun ibu dimaki-maki, ditendang, dimarahin, dia sabar. Maka dari situ pendapat sebagian ulama disebutkannya ibumu mungkin kepada orang yang dia kurang bakti sama ibunya. Mungkin. Atau tadi ada potensi, makanya Rasulullah mengatakan uququl ummahat. Innallaha menyuruh melarang kalian atas 4 perkara. Di antaranya uququl ummahat, durhaka kepada para ibu. Padahal durhaka sama ayah juga dosa besar. Cuma dikhususkan durhaka kepada para ibu karena ini potensi untuk apa? Durhaka lebih besar daripada durhaka kepada ayah. Karena ayah macam-macam sama ayah enggak dikasih jajan. Macam-macam sama ayah digampar sama ayah. Tapi potensi durhaka sama ibu lebih besar. Dari situ saya pendapat ini juga kuat. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya Imam Malik, "Ya Imam Malik, ibuku, ayahku menyuruh saya untuk bersafar ke tempat ayah. Sementara ibuku melarangku bersafar ke tempat ayah. Siapa yang saya taati?" Coba. Kalau kita ikut logika, ibu baru ayah, ya Kak? Sekarang Imam Ahmad atau Imam Malik ditanya, "Ya Imam, bapakku menyuruh saya untuk bersafar ke tempat dia, ibuku melarang saya bersafar ke tempat ayah. Apa yang harus saya lakukan?" Jawabannya apa kira-kira? Kata Imam Ahmad atau Imam Malik, "Ati abak wala ta'si ummak." Kata Imam Malik, taat kepada ayahmu, jangan membantah ibumu. Sini maksudnya dia isyarat bahwasanya sama sebenarnya, kedudukannya sama. Ya. Karena kadang-kadang seorang ketika di ibu akhirnya ketika ada masalah dia cenderung bela ibunya daripada apa? Ayahnya. Padahal enggak, itu urusan dalam masalah bakti. Ini khilaf dalam masalah kualitas berbakti menurut banyak ulama ibu 3 kali lipat daripada ayah. Tapi sebenarnya mengatakan seimbang. Wallah alam saya lebih cenderung kepada insya Allah berbaktilah, yang penting jangan durhaka. Sebagai ayah kalau bisa sama ya. Jadi tadi kita yang cari uang, kita yang bayar mahar, kita yang setengah mati, kemudian ibu 3 kali lipat, ya sama lah insya Allah sama. Intinya jangan durhaka sama ayah dan ibu. Cuma ibu lebih diperhatikan karena banyak hal. Dia perempuan, dia perasa, dia macam-macam, ya sudahlah. Bapak, gampanglah bapak. Ingat perkataan ibumu bukan ibunya ada 3 ya, bukan ya. Ibu cuma 1. Ibu yang sama.